Oke, halo Bapak Ibu. Ah, sorry. Oke, halo, cek cek. Kedengeran nggak suara saya? Oke, kita mau bahas saham pemantauan khusus ya, karena kayaknya masih banyak yang belum paham ya soal papan pemantauan khusus gitu kan. Ya, kayaknya masih banyak yang belum paham soal papan pemantauan khusus. Oke, jadi hari ini itu pelaksanaan papan pemantauan khusus untuk hybrid itu sudah mulai berlaku per 12 Juni ini. Hybrid itu apa? Hybrid itu jadi notasi kan ada banyak. Ada nomor 1 sampai nomor kesekian lah, saya lupa. Nah, bagi yang nomor 7 itu khusus, itu perdagangannya pakai call auction atau model seperti pre-closing gitu kan, yang kita pasang bid offer itu bener-bener buta bid offernya, bener-bener kosong bid offernya. Jadi kita cuma masukin kayak kayak apa ya, kayak kita ngepuling orderan kita dulu gitu kan. Nah, maka dari itu kalau teman-teman tadi pagi lihat saham Soho, tadi pagi teman-teman lihat saham Soho, itu saham Soho bid offernya kosong. Nah, saham Soho bid offernya kosong. Nah, saya nggak tahu teman-teman bisa lihat enggak, tapi ini adalah bid offer saham Soho kosong. Nah, kosong ini bukan karena suspend, bukan, tapi karena Soho itu masuk kategori saham nomor 7. Kategori saham nomor 7 itu di mana value transaksi rata-ratanya itu di bawah 5 juta rupiah. Koreksi kalau saya salah ya, saya nggak hafal soalnya. Di bawah 5 juta rupiah rata-rata transaksi 6 bulan terakhir, atau volume perdagangannya di bawah saya lupa di bawah berapa, 500 ribu lembar atau 500 lot atau berapa gitu. Jadi seperti itu. Jadi semua saham yang notasi 7 itu kosong semua bid offernya. Yang ada cuma IEP dan IEV. Yang ada cuma IEP dan IEV. Makanya teman-teman kalau cek tadi saya sempat share di mana, di grup belajar saham plus, itu untuk saham Gamma, lalu ada saham Tara, itu saham-saham yang notasi 7 itu semua mereka cuma ada IEP dan IEV saja. Gitu kan. IEP dan IEP saja, dan 2 kali sesi. Jadi akhir sesi 1 itu terbentuk harga matching. Nah, di akhir sesi 2 waktu closing baru kelihatan bid offernya semua. Baru kelihatan. Makanya tadi saham-saham yang tadi saya sebut yang notasi 7 itu bid offernya baru kelihatan waktu closing, waktu market tutup. Kenapa? Ya karena memang seperti itu. Seperti itu caranya gitu kan, atau metode perdagangannya seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Nah, sementara yang selain nomor 7 itu seperti perdagangan pada umumnya kayak biasa gitu kan. Jadi nggak ada perubahan yang signifikan untuk non nomor 7. Tapi 6 bulan ke depan semua notasi itu akan pakai auction. Semua notasi tanpa terkecuali gitu kan. Semua notasi tanpa terkecuali. Nah, pertanyaannya adalah, Pak Frans, sampai kapan notasinya hilang? Saya nggak tahu. Tergantung ya mereka saya nggak tahu ya reviewnya itu per 6 bulan atau per minggu atau per bulan, itu saya nggak tahu. Cuma yang pasti kalau sudah sesuai kriteria pasti ya akan hilang notasinya. Misalkan notasi ekuitas negatif gitu kan. Notasi ekuitas negatif ya akan hilang saat ekuitas sudah positif. Gitu kan, akan hilang saat ekuitas sudah positif dan seterusnya. Seperti itu. Oke. Apalagi ya? Ya kurang lebih begitu aja sih. Terus plus minusnya gimana? Pertama kita bahas minus dulu ya. Minusnya itu nyeseknya karena ARB lotnya mini-mini, itu doang. Kayak tadi saham Gamma, saham Tara, itu ARB cuma modal 16 lot, 10 lot gitu kan. Itu agak
agak apa ya, agak ngenes menurut saya. Agak ngenes, kayak lebih rela, kita lebih rela ARB itu waktu diguyur ratusan ribu lot atau jutaan lot tapi transaksinya masih besar, itu kayaknya lebih rela gitu dibandingkan diguyur 16 lot atau kena 16 lot match langsung 45 gitu kan. Itu kekurangan yang pertama. Kekurangan yang kedua adalah ya apa ya, nggak tahu sih, kalau saya lihat kalau pakai auction gini turunnya seperti tidak natural aja. Turunnya seperti natural aja, dan ya terbatas pergerakan kita investor retail atau bahkan scalper yang biasa main saham cepat, itu terbatas semua pergerakannya gitu kan. Tapi sisi positifnya ada satu. Sisi positifnya adalah jadi nggak semua, tapi mayoritas saham 50 itu pasti ada sesuatu, either equity-nya negatif atau bermasalah, itu saham 50. Tapi sebenarnya ada beberapa saham 50 yang kalau kita lihat fundamentalnya nggak jelek-jelek banget kok. Cuma memang dalam tanda kutip pengendalinya itu nggak mau maintain harga sahamnya karena mereka nggak ada kebutuhan untuk itu. Nah jadi mungkin dari sini bursa memacu nih, lu kalau nggak maintain, lu harganya bisa makin turun. Resikonya apa harga makin turun? Ya investor dapat harga sangat murah gitu kan. Contoh misalkan ada perusahaan sebenarnya market cap-nya ini nilainya ini tinggi gitu, secara intrinsik tinggi. Tapi karena emitennya malas maintain, terus dia turun terus sampai 30, investor akan, atau turun sampai harga 20 deh, investor itu akan dengan sangat mudah jadi pengendali atau punya 5% lebih cuma dengan modal yang gak banyak. Kenapa? Karena harganya bisa 20 sampai 30. Jadi secara gak langsung ini pun men-trigger ya pengendali untuk ya take action lah, sahamnya jangan didiemin doang gitu kan. Tapi di sisi lain ya itu, kalau perusahaan yang busuk-busuk banget ya jadi ajang buang-buangan barang, dan kemungkinannya sangat kecil barang kita akan laku gitu kan. Begitu sih. Kelebihan yang kedua apa? Ya peluang kita untuk berspekulasi, terutama kalau harga udah satu, ya akan sangat menarik gitu kan. Kita beli harga 1 atau kita beli harga 5 deh. Kita beli harga 5, pahit-pahit angus atau pahit-pahit delisting gitu kan. Pahit-pahit delisting, tapi kalau ke 10 atau kita beli satu harga 2 udah 100% gitu. Jadi bakal banyak spekulan kalau harganya udah tembus harga 1 gitu kan. Seperti itu. Nah, saya hari ini dapat banyak pesan. Pak Frans, kenapa saham kebak nggak turun di bawah 50? Dan ada yang lucu, Pak Frans, saya nyoba-nyoba beli saham HKMU biar nanti bisa jual di harga 50. Tapi ternyata HKMU sama kebak itu nggak masuk notasi 7. Jadi wajar kalau dia masih harga terendahnya 50 gitu kan. Harga terendahnya 50 karena dia nggak masuk notasi 7. Seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Monggo kalau ada pertanyaan boleh. Pertanyaannya hilang semua, jadi boleh tolong diulang nggak ya? Pertanyaannya hilang semua. Pak Frans, yang kayak gini di IHSG aja atau di bursa luar juga ada kayak gini? Sebenarnya di bursa luar tuh lebih sadis. Di bursa luar tidak ada batasan auto reject bawah, auto reject atas. Jadi ya bursa kita masih baik. ARB 15%, nanti ARB 35% itu masih oke lah. Karena kalau market US itu setahu saya, koreksi kalau saya salah, itu tidak ada batas auto rejection. Jadi bisa tiba-tiba buka minus 50%, bisa gitu. Buka-buka gap down langsung minus 70% bisa. Jadi kalau dibilang di luar lebih parah atau enggak, ya di luar lebih volatil lagi gitu, lebih gila lagi. Seperti itu. Gimana Bandar kalau mau ngumpulin barang? Ya gampang. Di closing, Bandar tinggal makan overnya. Tadi kan kita lihat saham Tara, saham Gamma, saham ada Tamu, ada HD, ada macam-macam deh, ada 10 saham yang ARB hari ini gitu kan. Yang ARB di bawah 50 hari ini. Itu bid overnya gede-gede, ratusan ribu lot. Itu kalau Bandarnya niat, kalau memang ada Bandarnya sahamnya, itu nunggu aja sampai retailnya frustasi di harga 20 atau 15 atau bahkan 1, tapi rasanya kalau 1 agak kecil kemungkinan. 10 atau 15 atau 20, ya mereka makanin overnya semua langsung seret sekali. Ya udah,
Sekali makan over, mereka kan pasti punya duit, mereka tinggal mainin IF-IF-nya supaya closingnya atas terus, arah terus gitu kan. Seperti itu. Dan kalau closing di bid kita nggak bisa beli gitu kan. Kalau closingnya di over kita bisa beli. Nah ini sisi negatifnya juga. Kalau bandar udah punya barang banyak, tinggal kita palangin aja IF-nya di bid terus gitu. Kalau begitu kan retailnya nggak bisa beli sama sekali. Nanti retailnya baru bisa beli nanti di akhir-akhir, baru bid overnya dikasih gitu kalau udah mau jualan. Itu sisi negatifnya sih, seperti itu. Karena harganya masih pakai konsep ya pre-closing, kita bisa transaksi di harga terakhir gitu Bapak Ibu. Jadi tahunya kejual atau kebeli dari mana? Saya punya CBMF sama HKMU di harga 50, iseng jual 45 di reject. HKMU kan nggak masuk Pak. Kalau CBMF saya nggak hafal. Cuma tahunya match atau enggak, itu kita baru tahu di akhir sesi 1 pas istirahat sama akhir sesi 2, itu kita baru tahu. Seperti itu. Udah lama nggak naik Pak Frans. Saham udah kayak Warren. Iya, sekarang ya udah kayak Warren untuk saham-saham notasi 7. 6 bulan lagi itu udah seperti semua yang notasi itu udah bisa ke bawah 50. Jadi contoh sekarang BKSL, HKMU, itu kan dua-duanya notasi khusus gitu kan. Nah, 6 bulan ini itu mereka nggak bisa turun di bawah 50 karena masih hybrid. Tapi kalau nanti udah full, mereka akan bisa ke bawah 50. Jadi berhati-hatilah, apalagi yang anti cut loss gitu kan. Anti cut loss. Seperti itu. Sage bisa masuk nggak? Oh aduh, enggak lah. Itulah. Udah lama saya bahas saham ini. Lihat notasi 7 di mana Pak Frans? Di website bursa ada. Di website bursa keterbukaan informasi, Bapak Ibu bisa cek, ada keyword pindah papan. Nanti di situ jelas. Atau di channel Telegram saya di grup Belajar Saham Plus itu ada saya kasih PDF-nya. Jadi list-list saham apa saja yang ada di notasi 7 gitu kan. Tapi list ini bisa berubah kalau udah evaluasi. Biasanya setiap minggu atau setiap bulan itu ada evaluasi baru. Kalau udah berubah nggak kena notasi 7, ya ya masih ini ibaratnya bisa gitu. Seperti itu. Bajunya keren, bajunya dari ini. Saya lupa nama Instagramnya, saya dikasih. Kalau nggak salah Offcloth nama Instagramnya ya. Kalau pakai IF itu yang diuntungkan yang punya banyak barang dong Pak. Ya honestly ya, yang punya banyak barang dan yang paling penting adalah yang punya banyak uang, itu yang ngeri. Yang ngeri itu yang punya banyak uang. Karena kalau mereka kalau mereka udah akumulasi di bawah, mereka tinggal buat setiap hari tutupan di IF, itu retail nggak bisa masuk. Karena mereka harus buat IF-nya di bid atau tutupannya di bid, itu retail nggak bisa masuk. Kenapa? Karena kalau harga closing kita cuma bisa transaksi last price. Dan kalau last price-nya ada di bid, berarti kita ikut ngantri di bid. Artinya kita nggak dapat barang, kecuali barangnya dikasih sama bandar. Gitu kan? Seperti itu. Nah ini daripada menebak-nebak FIFA masuk nggak Pak? Ini masuk nggak? Ini masuk nggak? Ini masuk nggak? Nah silakan ke ini aja, kemana ke channel Telegram saya, di situ ada listnya, atau di website bursa gitu kan. Karena saya juga nggak hafal gitu. Oh berarti pasang order dulu ya Pak, terus ke pending sampai akhir sesi. Betul. Jadi kita pasang order dulu, kita nggak tahu nih bid overnya ada berapa aja. Yang pasti patokan kita IF, udah itu saja gitu. Patokan kita IF gitu Bapak Ibu. Kalau selama 6 bulan ada perubahan, apa masih bisa ke bawah 1? Harusnya tidak. Nah yang saya bingung itu ya, kalau nggak bisa sih, harganya harus naik di atas 50 dulu, baru dia hilang notasi khusus. Karena ada satu notasi yang definisinya itu harga rata-rata harus lebih tinggi dari 51. Saya lupa notasi nomor berapa, kalau saya nggak salah nomor 1 atau nomor 2. Seperti itu.
Pengumuman emiten notasi di mana? Di website bursa. Manfaat papan baru buat apa? Kalau kata bursa sih supaya transaksinya lebih nyaman. Cuma yang saya rasakan malah jadi lebih deg-degan gitu kan. Apalagi kalau punya saham di bawah harga 50 gitu. Itu lebih deg-degan dibanding nyaman gitu. Saya nggak tahu bursa mendefinisikan nyaman itu dari mana gitu. Karena ya kalau saya lihat nggak ada nyaman-nyamannya. Bahkan tadi saham kayak Soho yang setiap harinya kadang ada transaksi, itu jadi sama sekali gak ada transaksi. Kenapa? Karena orang kiranya suspend karena gak ada bid overnya. Itu negatifnya. Nah mungkin bursa bisa evaluasi di poin itu. Mungkin dikasih warning kalau ini sedang dalam papan pemantauan khusus atau gimana gitu. Karena kalau enggak kasihan. Saham kayak JECC, FIS juga kalau nggak salah ya, FISH, lalu Soho itu jadi bukan sangat tidak liquid, nggak ada transaksi bahkan. Seperti itu. Berarti support terkuatnya di harga 1 perak. Itu bisa hangus nggak kayak waran? Nggak bisa. Hangusnya kalau emitennya delisting atau perusahaannya bangkrut, itu bisa hangus. Tapi selama perusahaannya tidak delisting, selama emitennya tidak bangkrut, tidak pilot atau intinya tidak mengajukan delisting secara paksa atau sukarela nggak mungkin sih, pasti tidak akan hangus gitu kan. Seperti itu. Spill monitor itu pakai Xiaomi. Saham yang suspensi tetap ya Pak Frans, meski kena notasi 1 dan 7 ya jelas. Kalau suspensi mau kena notasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nggak ngaruh gitu kan. Seperti itu. Pak tolong dong bahas khusus IF. Belum tahu saya karena saya masih riset juga untuk IF ya. Mejanya karat, bukan karat ini tapi apa namanya, catnya luntur. Apakah di papan baru analisis fundamental masih berguna? Justru masih. Di sini kita akan bisa dapat saham-saham yang berfundamental bagus tapi emitennya nggak peduli sama harga sahamnya. Itu akan fatal buat emiten atau buat pengendalinya. Kenapa? Tadi karena investor bisa dapat harga murah. Ada kok, tadi saya lihat ada 2 atau 3 saham yang secara fundamental bagus. Bisnisnya ada, utangnya nggak banyak. Itu menurut saya kalau turun ke harga nggak 30 lah, kalau harga 15 atau 10 mungkin saya berani sama emiten itu, atau ke 20 juga mungkin saya berani. Cuma saya nggak akan spill di sini emitennya apa. Emiten terlambat submit bisa masuk juga nggak tahu, nggak hafal Pak. Lihat di PDF-nya ada list notasinya. Atau di RTI rasanya ada deh. Seingat saya di RTI ada, tar ya. RTI nggak ada RTI sini. Oh nggak ada RTI. Seingat saya di RTI itu ada list notasi khusus. Nah itu teman-teman bisa baca di situ ya. Kalau saham seperti Alto yang bangkrut bakal delisting Pak, karena itu sudah tidur di 50. Ya tergantung nanti gimana dia, gimana nasib kelangsungan usahanya. Kalau dia benar-benar udah delisting, nggak ada kegiatan usaha sama sekali, udah dilikuidasi misalkan, udah ada keputusan pengadilan dilikuidasi dan segala macam, ya harusnya itu delisting atau ngikut ketentuan bursa. Kalau saya lupa 2 tahun atau 3 tahun suspend terus itu delisting. Seperti itu. Itu bid over sudah, kenapa muncul, kenapa nggak muncul. Periode udah juga. Pak, grup Bapak kok bukanya September? Grup apa tuh maksudnya? Akun MG 10 juta itu jangan minta ke saya. Karena saya bukan direksinya Semesta gitu. Saya cuma ngikut aturannya Semesta.
Karena kan saya cuma sales di Semesta. Seperti itu. Batas ARA dan ARB gimana? Beda. Kalau notasi khusus, batas ARB-nya 10%. Batas ARA-nya kalau saya nggak salah juga 10% ya. Kalau saya nggak salah ya, saya lupa. Sama-sama 10%, tapi kalau papan biasa kan ARB 15%. Ya kalau suspend nggak bisa turun. Perusahaan bangkrut sahamnya bisa di tender offer nggak? Ya nggak bisa lah. Tapi waktu itu OJK atau bursa saya lupa, sempat pingin buat aturan kalau emiten mau delisting itu wajib tender offer. Tapi sepertinya aturannya sampai sekarang belum jadi-jadi. Gitu kan. Salam dari Ponorogo, salam Pak. TDPM apakah Om Frans tahu delisting atau enggak? Enggak tahu Pak, saya nggak ngikutin untuk TDPM. Pernah nggak ada saham BUMN delisting? Rasanya belum ya. Iya, rasanya belum. PPGL gimana? Jadi masuk papan utama, papan pengembangan aja belum. Kalau delisting uang kita hangus nggak? Hangus 100%. 100%. Dan jangan bilang merampok ya, karena kita beli saham kan sama aja kita invest di bisnis gitu kan. Cuma bedanya kepemilikan kita bisa diperdagangkan aja atau bisa diperjualbelikan. Dan kalau bisnisnya gagal ya kita jangan salahin bursa efek atau emitennya atau siapanya, ya salah sendiri kenapa kalian beli gitu kan. Atau ya resiko kalian beli sebuah bisnisnya gagal, ya itu resiko gitu. Sama misalkan saya bikin usaha patungan, bikin kafe sama teman saya, ternyata kafenya gagal, nggak laku, bangkrut, ya udah itu resiko. Saya nggak bisa nuntut teman saya gimana sih ngelola kafenya, ya nggak bisa. Namanya bisnis, namanya usaha gitu kan. Kita pemegang saham barengan, ya sama aja kayak saham. Bapak ibu beli kepemilikan, ya bapak ibu trust sama bisnisnya. Kalau bisnisnya gagal, ya udah resiko bapak ibu, kenapa beli bisnis itu gitu. Kurang lebih seperti itu. Gitu. Kenapa nggak dibikin kayak market konvensional? Saya nggak tahu. Ada nggak papan akselerasi yang naik jadi papan pengembangan? Belum ada so far. Kalau OLT kita diblokir, apa salah kita? Banyak. Pertama, mungkin salah masukin password, itu bisa keblokir gitu kan. Dua, biasanya diblokir karena mungkin perintah dari otoritas, perintah bursa, perintah OJK gitu, seperti itu. Selain itu nggak ada blokir-blokir. Komentar soal Mami gimana? Masih oke. Sorry tadi kena notifikasi baterai iPhone saya udah mau habis. Misalkan ada saham notasi di harga 30, pas notasinya kelar, apakah dia naik ke 50 lagi waktu masih di harga 30? Nah itu saya agak ragu ya. Kalau yang hybrid tuh saya masih agak masih agak rancu aturannya. Jadi saya no comment dulu deh. Ini memang kasus khusus sih. Kalau udah 30 itu kan transaksi pasti di atas 5 juta, mungkin di atas 5 juta per hari ada. Nah itu gimana? Itu masih jadi pertanyaan sih buat saya, jujur. Kecuali nanti kalau udah nggak hybrid, nggak full, baru nggak bisa, harus ke 51 dulu, baru notasinya hilang semua. Karena ada satu notasi khusus untuk saham di bawah harga 50. Pak Frans, perusahaan karyawan cuma 3 kok bisa IPO, berarti banyak perusahaan siluman dong? Enggak juga. Jadi
apa ya, terkadang kita itu bukan dibodoh-bodohi ya, tapi dikasih makan oleh konspirasi perbandaran yang terlalu liar gitu. Terkadang karyawan cuma 3, mungkin itu holdingnya yang memang untuk sebuah holding perusahaan itu kan karyawan nggak terlalu banyak gitu. Ya kita kan nggak tahu. Jadi dan bisa jadi karyawan lainnya juga outsourcing misalkan, atau yaitu karyawan lepas kan. Jadi apa ya? Ya terkadang kita jangan telan mentah-mentah sih konspirasi perbandaran semacam itu. Gitu. Bursa nggak bodoh-bodoh banget kok meloloskan IPO yang karyawannya cuma 3 orang, nggak mungkin. Ya tadi bisa jadi yang lainnya outsourcing, atau ya holding yang lainnya outsourcing karyawannya, kita kan nggak tahu gitu. Seperti itu. Yang Mami belum dijelaskan, masa masih 27% punya Brandfield. Brandfield ini siapa? Misalkan Sage Warren sekarang harganya 3, itu kapan naik ke 20? Kalau saya tahu, saya udah jual semua aset saya buat beli Sage Warren, Pak. Masalahnya saya nggak tahu gitu kan. Seperti itu. Yang punya Zirex Warren beritanya gimana? Duitnya udah balik semua 100%. Ya ada beberapa yang dipotong sama sekuritas karena masalah bunga itu kan, tapi mostly balik semua duitnya ke orang-orang tersebut. Jadi ya bungkam tuh mulut-mulut orang yang bilang bandar konspirasi, bandar nggak mau rugi, sekuritas nggak mau rugi dan lain-lain. Kenapa? Karena duitnya balik sekarang. Bukan karena viral, bukan, tapi memang aturannya itu transaksinya sudah sah secara regulasi dari KP, dari bursa, dari OJK. Cuma memang lagi ditahan polisi waktu itu dananya. Gitu. Ada nggak Pak Frans kasus manipulasi harga saham yang ditangkap pelakunya di bursa saham? Ada. Itu sekarang Pak Beni Cokro sama Pak Heru Hidayat itu kan dakwaannya banyak, salah satunya manipulasi harga saham. AMMS itu notasi khusus ya Pak, karena di bawah 50. AMMS itu saham akselerasi, jadi itu beda. Gimana cara tahu emiten mau kena notasi? Nggak bisa tahu. Pak, memangnya ada sekuritas yang mengenakan bunga semacam admin bank? Nggak ada. Cuma memang kan ada biaya live data feed, itu ada biayanya. Kalau Bapak Ibu pakai limit atau margin, itu kan pembiayaan, ada biayanya, ada bunganya gitu kan. Jadi itu bukan admin, itu memang bunga. Bandar kecil apa bisa ditangkap? Rasanya enggak sih. Soalnya saya pernah ngelaporin salah satu, ya kita tahu lah, salah satu orang yang sering main saham ngeblas order, saya pernah laporin ke bursa. No respon tuh. Padahal mudah sekali men-trackingnya gitu. Gitu. Menurut Pak Frans, pentingan bandarmologi atau TA? Dua-duanya penting. Saya bukan garis keras bandarmologi, bukan garis keras TA, bukan garis keras fundamental. Saya pakai semuanya, karena semuanya berguna. Seperti itu. Oke, mungkin segini dulu tentang notasi khusus. Ya semoga bermanfaat, dan ya semoga notasi khusus ini jadi apa ya, jadi pelajaran buat kita. Jangan anti cut loss, makin mati kita di harga saham kita di bawah 50. Kayak sekarang lagi kan yang anti cut loss, tenang Pak, 50 harga terendah. Ternyata sekarang kebuka gitu kan. Wah, mampus tuh kan. Jadi bingung kan. Jadi hati-hatilah sama anti cut loss gitu. Ya bandar sih senang Anda anti cut loss gitu. Mereka nggak usah sibuk mendistribusikan barang lagi, nggak usah sibuk takut dapat barang lagi, karena barangnya retail anti cut loss semua gitu. Bandar senang. Jadi hati-hati aja ya Anda yang boncos anti cut loss gitu. Jadi bedakan antara mindset market maker sama mindset retail. Kita ini retail, kita harus sadar diri. Kita bukan market maker, kita bukan bandar. Kita nggak perlu
kita nggak perlu main netting kayak bandar pakai berapa RDN, nggak usah. Yang perlu kita itu kalau udah nggak sesuai plan, cut loss, selesai. Kita bukan bandar yang ke depan akan punya stok barang lagi harus jualan, bukan. Kita bukan bandar yang punya kepentingan untuk naikin harga, guyur dan segala macam, enggak. Kita cuma retail biasa yang trading, beli jual, kalau nggak sesuai keinginan kita, nggak sesuai harapan kita, jual. Kalau sesuai harapan kita ya jual, untung gitu kan. Seperti itu. Nah, gitu sih. Paling gitu, Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Sampai kita ketemu di video selanjutnya atau live selanjutnya. Dan ya, semoga live malam hari ini berguna. Sampai jumpa semua. Sampai kita ketemu lagi di live berikutnya. Mungkin kalau peminatnya banyak, live seperti ini akan rutin. Gitu Bapak Ibu. Thank you semuanya. Selamat malam.